Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Romawati 6033. Di sini saya akan mempresentasikan konsep pengelolaan ruang belajar indoor di RA Masito. Yang pertama yaitu konsep umum desain interior di RA Masito. 1. Arah ruangan. Menurut Mariana menyatakan bahwa ruang kelas yang tampil menghadap ke arah datangnya cahaya dan udara akan lebih nyaman dan terasa tenang dengan cahaya yang masuk ke ruangan tersebut, serta udara segar yang membuat anak dapat bernapas lega dan bebas. Namun kondisi ini berbeda yang ditunjukkan di RA Masito. Ruangan kelas malah tidak menghadap arah datangnya cahaya, sehingga akan menyebabkan ruang menjadi gelap. Hal yang harus dilakukan oleh guru yaitu memberikan genteng kaca agar tidak gelap. Terus menyiapkan lampu ketika cuaca mendung. Guru dapat menyalakan lampu tersebut. Yang kedua yaitu ukuran ruangan. Menurut Mariana menyatakan bahwa ukuran 105 cm persegi dianggap cukup untuk anak usia 2-3 tahun. Sementara itu bagi anak usia 4-6 tahun dipersyaratkan untuk memiliki tempat 120-180 cm persegi. Namun, kondisi ini berbeda dengan yang ditunjukkan di RA Masito. Ukuran ruangan anak usia 2-3 tahun dan 4-6 tahun malah sama, yaitu 110 cm persegi per anak. Adapun jumlah anak kelas A dan B ini 35 anak. Jadi jumlah luas ruangan yaitu 1,1 meter persegi dikali 35 yaitu 38,5 meter persegi luas ruangan. Yang ketiga, atap dan langit-langit. Menurut Mariana menyatakan bahwa TK yang ideal memiliki ketinggian yang berbeda. Ketinggian atap yang dianjurkan adalah 3-3,3 meter. Tinggi langit-langit dengan ukuran 2,1 meter terlalu rendah. Hal ini berbeda dengan yang ditunjukkan di RA Masito, yaitu ketinggian atap dan langit-langit itu sama. Hal yang harus dilakukan oleh guru yaitu membedakan ketinggian atap dan langit-langit. Karena langit-langit di ruang belajar yang rendah, anak-anak akan berpikir guru itu seperti raksasa. Adapun ruang bermain seharusnya memiliki atap rendah agar orang dewasa tidak dapat masuk. Yang kelima yaitu lantai. Menurut Handoko menyatakan bahwa lantai yang licin dapat membuat anak jatuh tanpa terkendali. Namun kondisi berbeda dengan yang ditunjukkan di RA Masito. Semua lantai ini tidak ada karpetnya. Maka dari itu lantai menjadi licin dan dapat mengakibatkan kecelakaan pada anak. Hal yang harus dilakukan oleh guru yaitu sebagian lantai harus dilapisi dengan karpet agar lantai tidak licin dan anak dapat duduk dengan nyaman. Yang B yaitu jenis ruangan desain interior di RA Masito. 1. Ruang kelas. Menurut Mulyasa menyatakan bahwa faktor penataan ruang kelas merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Hal ini sama dengan kondisi ruang kelas di RA Masito, yang di dalamnya terdapat papan tulis, meja, kursi, kipas angin, TV, rak penyimpanan barang, dan lain sebagainya. Namun hiasan di ruang kelas RA Masito belum terlalu diperhatikan. Hal ini ditunjukkan dengan hiasan yang
digunakan untuk menghias ruang kelas tersebut hiasan lama. Hal yang harus dilakukan oleh guru yaitu mengganti hiasan tersebut sesuai dengan tema pembelajaran. Yang kedua, perpustakaan. Menurut Mariana menyatakan bahwa perpustakaan merupakan sarana yang sangat penting di TK. Hal ini berbeda dengan yang ditunjukkan di R.A. Masito. Di R.A. Masito ini belum mempunyai ruangan perpustakaan. Hal yang harus dilakukan oleh guru yaitu menyekat sedikit ruangan untuk dibuat perpustakaan, sehingga anak-anak dapat meminjam buku di sana. Yang ketiga, ruang tidur. Menurut Mariana menyatakan bahwa ruang tidur atau ruang istirahat ini sangat dibutuhkan, terutama bagi TK yang full day. Namun, hal ini berbeda dengan yang ditunjukkan di R.A. Masito. R.A. Masito ini belum mempunyai ruang tidur karena tidak menggunakan sistem full day. Hal yang harus dilakukan oleh guru yaitu jika mempunyai lahan dan dana, alangkah baiknya dibuatkan ruang tidur. Yang keempat yaitu ruang makan. Menurut Mariana menyatakan bahwa pada umumnya TK-TK di Indonesia masih menggunakan ruang kelas sebagai ruang makan. Walaupun ada pula beberapa TK yang sudah menggunakan ruang makan tersendiri. Di R.A. Masito ini belum mempunyai ruang makan. Ruang makannya masih menggunakan ruang kelas. Hal ini akan mengakibatkan ruang kelas menjadi kotor dan berbau tidak enak. Dan hal yang harus dilakukan oleh guru yaitu ketika ruang makan berada di ruang kelas, guru selalu menasehati anak agar makannya tidak tercecer dan habis makan harus langsung membersihkan ruang kelas tersebut. Yang kelima yaitu toilet. Menurut Handoko menyatakan bahwa letak toilet sebaiknya berdekatan dengan ruang kelas, sehingga anak tidak membuang waktu untuk mencapai toilet. Hal ini sama dengan di R.A. Masito, letak toiletnya itu berada di ruang kelas. Yang keenam, ruang isolasi. Menurut Mariana menyatakan bahwa ruang khusus untuk menangani atau merawat anak-anak yang sedang sakit, terluka, dan lain sebagainya. Hal ini berbeda dengan di R.A. Masito yang belum mempunyai ruang isolasi. Hal yang harus dilakukan oleh guru yaitu membuatkan ruang isolasi kecil-kecil agar anak ketika sakit dapat tidur atau istirahat di ruang isolasi. Yang terakhir yaitu gudang. Menurut Mariana menyatakan bahwa setiap TK atau lembaga pendidikan anak usia dini lainnya diharapkan mempunyai gudang untuk menyimpan barang. Namun, hal ini berbeda dengan di R.A. Masito yang belum mempunyai gudang karena kurangnya lahan. Hal yang harus dilakukan oleh guru yaitu sementara menyimpan barang tersebut di rumah gurunya. C. Penataan ruang dan perlengkapan desain interior di R.A. Masito. 1. Ukuran anak sebagai standar. Menurut Mariana menyatakan bahwa perlengkapan dan material sebaiknya memiliki ukuran lebar, panjang, dan tinggi yang tepat. Untuk ukuran anak, hal ini sama dengan yang ditunjukkan di R.A. Masito. Penggunaan meja dan kursi ini sesuai dengan anak usia dini. Yang kedua yaitu pentingnya ruang yang rapi. Menurut Mariana menyatakan bahwa ruangan sebaiknya diatur dan tidak acak-acakan. Namun hal ini berbeda dengan yang ditunjukkan di R.A. Masito. Ruangan belum terlihat rapi. Hal yang harus dilakukan oleh guru yaitu setiap selesai bermain, anak-anak diminta untuk membereskan mainannya sesuai dengan tempatnya. Yang ketiga yaitu kelas area luar harus bersih, rapi, dan menyenangkan. Menurut Mariana menyatakan bahwa lingkungan fisik harus bersih dan sehat untuk kesehatan. Hal ini sesama dengan
yang ditunjukkan di RA Masito. Ruang kelas dan halaman bersih karena sebelum masuk kelas, guru bersih-bersih terlebih dahulu. Yang keempat yaitu penempatan barang yang membantu pengawasan guru. Menurut Mariana menyatakan bahwa guru sebaiknya dapat melihat, mengawasi, dan menilai seluruh area kelasnya. Hal ini sama dengan yang ditunjukkan di RA Masito. Misalnya penempatan rak yang pendek dapat digunakan sebagai pemisah ruangan. Yang kelima yaitu cara penyimpanan bahan dan perlengkapan belajar. Menurut Mariana menyatakan bahwa perlu diperhatikan tempat penyimpanan perlengkapan dan bahan yang biasa digunakan dalam pembelajaran. Hal ini sama dengan yang ditunjukkan di RA Masito. Dalam penyimpanan perlengkapan dan bahan yang biasa digunakan dalam pembelajaran, guru menyiapkan penyimpannya di almari. Yang keenam yaitu memahami tujuan dan manfaat media yang digunakan. Menurut Mariana menyatakan bahwa guru diharapkan memahami maksud dan arti dari setiap area dan setiap bagian dari perlengkapan dan material yang digunakannya. Hal ini sama dengan yang ditunjukkan di RA Masito. Guru sudah memahami tujuan dan manfaat media untuk meningkatkan aspek perkembangan anak usia dini. Selanjutnya yang D yaitu suasana psikologis ruang indoor di RA Masito. 1. Kontrol lingkungan. Menurut Mariana menyatakan bahwa suatu pertimbangan penting dalam mengonstruksi fasilitas pendidikan anak usia dini adalah kontrol lingkungan, termasuk penerangan, suhu, udara, ventilasi, dan akustik. Hal ini sama dengan yang ditunjukkan di RA Masito. Semua kontrol lingkungan terpenuhi mulai dari penerangan, suhu, udara, ventilasi. Tetapi di RA Masito ini belum mempunyai akustik. 2. Keamanan. Menurut Mariana menyatakan bahwa guru bertanggung jawab untuk mengawasi bangunan, ruangan, dan keamanan tempat bermain dan melatih anak-anak untuk menggunakan bahan-bahan dan peralatan secara aman. Hal ini sama dengan yang ditunjukkan di RA Masito. Ketika guru merancang sebuah ruangan, guru memperhatikan faktor keamanan. Guru selalu memeriksa fasilitas yang ada di sekolah secara berkala. Yang ketiga yaitu kenyamanan. Menurut Mariana menyatakan bahwa guru bertanggung jawab untuk memastikan anak-anak dapat menggunakan tempat untuk belajar dan bermain dengan mudah dan cukup nyaman. Hal ini sama dengan yang ditunjukkan di RA Masito. Guru menyiapkan lingkungan yang nyaman untuk anak usia dini, sehingga anak dapat mengembangkan semua aspek perkembangan. Yang keempat yaitu daya tarik suasana. Menurut Mariana menyatakan bahwa sebuah lingkungan belajar yang menarik memiliki potensi yang besar dalam membantu kelancaran dan efektivitas proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan yang ditunjukkan di RA Masito. Tampilan di RA Masito sangat menarik, sehingga membuat anak ingin mencoba memasukinya dan belajar di sana. Selain itu, di RA Masito dapat memfasilitasi perkembangan anak. Yang kelima yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan rasa pemeliharaan. Menurut Anitali menyatakan bahwa guru membantu kepedulian anak-anak terhadap pelajaran dan lingkungan hidup mereka. Hal ini sesuai dengan yang ditunjukkan di RA Masito, yaitu semua orang yang ada di sekolah harus bertanggung jawab dan memiliki rasa pemeliharaan. Contohnya, ketika anak selesai bermain, guru meminta anak untuk membereskan mainannya dan mengelompokkan sesuai jenisnya. Yang keenam, yaitu penerangan. Menurut Mariana menyatakan bahwa penerangan merupakan hal yang penting karena menyangkut besarnya jumlah waktu yang dihabiskan anak untuk tugas-tugas visual.
Hal ini sesuai dengan yang ditunjukkan di R. Masito. Ini terdapat beberapa lampu dalam ruangan. Kegunaan lampu ini ketika cuaca mendung, lampu dapat dinyalakan. Jika sudah tidak dibutuhkan, maka lampu ini segera dimatikan. Yang terakhir yaitu suhu dan ventilasi. Menurut Mariana menyatakan bahwa iklim ruang kelas sangat berpengaruh terhadap konsentrasi anak-anak. Hal ini sesuai dengan yang ditunjukkan di R. Masito. Sudah terdapat beberapa jendela sehingga udara dapat keluar masuk dan ruangan menjadi segar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.